Ini pertama kalinya gue record di handphone, manual video, dan puas banget. Yuk, lihat dulu hasilnya. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can, through the storms and through the calm. When you smile at me, I slowly begin to realize that you are the one. 'Cause you're mine, 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 mine. And you know I'll walk a million miles for you. Yes, semuanya itu direkam pakai Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Nah, buat kalian yang belum pernah lihat, ini dia Note 20 Ultra. Nah, dari gambar yang kalian lihat tadi, kalian bisa analisa bahwa kamera ini itu punya 3 komposisi lensa. Apa aja? Yang pertama, yang pasti untuk wide lens, dimana kalian bisa ngambil wide banget. Sampai gua nggak sadar kalau ternyata salah satu jari gue itu in frame. Ini dia. Nah, akhirnya gue terpaksa harus scale up videonya supaya nggak in frame. Kalian bisa lihat dari sini aja kelihatan itu lensa wide banget. Dan saat gue nggak sadar itu bisa aja masuk ke gimbal gue atau masuk ke mini tripod gue. Nah, jadi hati-hati buat kalian yang pakai wide lensnya, karena wide-nya ini nggak tanggung-tanggung. Bener-bener wide. Cocok banget buat kalian ngambil established shot. Yang kedua adalah untuk normal. Ya, kita biasa nyebutnya kamera biasa. Nah, justru di lensa biasanya ini, lensa yang biasa kita sebut biasa, itu lensa yang paling nggak biasa. Karena f-nya bagus banget. Nah, di aperture yang tinggi seperti ini, saat kita bikin videonya itu manual, itu bakalan ngehasilin gambar yang bagus banget. Ini bokeh manual video loh. Biasanya kita nemuin kan foto ya. Ini video. Nah, ini adalah pengalaman gua mengambil dari sekitar 20 cm-an gitu sampai 30 cm lah ya. Lalu gua menggunakan field monitor supaya kameranya bisa lebih independen, dan gua ngawasin langsung dari field monitornya. Nah, di situ gua ngasih fokusnya ke mirrorless-nya ya, supaya ngasih tahu ke kalian kalau depth of field-nya bisa sampai mantap itu. Telelens. Nah, ini kebanyakan orang nganggep lensa ini nggak terlalu guna karena cuma dipakai buat moto jauh doang. Tapi sebenarnya kalau kalian hobi videografi, kalian pasti tahu semakin telelensa itu maka bokehnya akan bagus. Nah, saat kondisi tertentu kalian nggak memungkinkan untuk ngambil bokeh pakai lensa biasa, kalian harus pakai telelens. Contohnya di sini gue nge-shoot pakai telelens dan hasilnya dari jauh banget, padahal jarak antara foreground dengan backgroundnya itu cukup dekat, tapi tetap dapat bokehnya. Tapi yang terpenting komposisinya jadi enak dan bagus banget. Contohnya kalian pengen ngambil sebuah foreground, lalu pengen ada backgroundnya orang, nah itu bisa dapat bagus dengan menggunakan telelens. Nah, itu dia kalau dari pengalaman gua tentang lensanya. Sekarang gimana dengan resolusinya? Kamera ini kenapa disebut ultra? Karena apa? Karena 8K. Nah, 8K mungkin zaman sekarang belum kepake banget, tapi dengan 8K itu tandanya brand smartphone ngasih tahu kalau mereka bisa bikin kamera dengan resolusi segitu. Dan aspek-aspek lain di HP ini mendukung, tapi gue nggak sentuh langsung 8K-nya. Gue menggunakan 4K karena bisa lebih aman kan. Ya, gue hemat pakai 4K. Semua shot ini diambil menggunakan 4K dan diedit di Nah, itu ngejawab kenapa gue bisa ngedit di handphone. Kenapa coba? Kenapa? Karena ketika gue buka apps, misalnya KineMaster, Adobe Premiere Rush, di mana kerjasamanya eksklusif sama Samsung, gue bisa jalan lancar banget. Dan misalnya gue pakai benchmark KineMaster, ini editingnya bisa sampai 2 kali 4K dan 8 kali Full HD. Jadi kalau kalian ngeditnya Full HD itu bisa sampai 8 layer. Ya, user KineMaster dan video editor tahu kalau di handphone bisa 8 layer itu oke banget. Kalian tahu kenapa bisa edit sekencang itu? Karena di dalamnya hardware-nya itu juga oke banget. Yuk kita langsung bedah satu-satu.
Yang pertama ya karena Exynos 990, GPU-nya GPU Mali ya. Gue nggak terlalu paham apa gunanya untuk video editing langsung, tapi yang jelas itu ngebantu grafik lah, karena yang diproses kan grafik. Lalu selanjutnya adalah layarnya, dan resolusinya bisa sampai 4K. Dan itu ruang editnya itu jadi kerasa enak banget. Ditambah lagi sekarang layarnya itu bisa adaptif sampai 120 Hz. Mantap. Nah memang layar ini nggak secara langsung ngasih dampak ke performanya, tapi ya membantulah kenyamanannya. Nah untuk RAM, kebanyakan orang itu nggak percaya kalau RAM 8GB itu cukup banget di smartphone. Cukup banget. Karena memang kebutuhan smartphone itu paling cuma 4GB sampai 5GB. Kenapa harus RAM-nya gede-gede, malah baterainya boros. Samsung bijak banget sekarang ngasih RAM 8GB supaya efisien. Mungkin di pusat sana mereka meeting mikirin kalau usernya kok makainya cuma 5GB. Ya udah diturunin sedikit. Selanjutnya adalah Samsung DeX, fitur Samsung favorit gua. Nah, gua kan sama tim gua lagi bikin salah satu aplikasi gitu ya. Jadi gua nggak perlu emulator, gua bisa buka aplikasi Samsung DeX, aplikasi Samsung handphone di laptop pakai Samsung DeX. Nah ini juga bisa dipakai untuk ngedit apps handphone, bisa langsung di Samsung DeX. Dan Samsung DeX ini ngebantu banget workflow gue untuk kerja di handphone tapi di laptop. Handphone di pairing ke laptop. Ini dia S Pen. Siapa sih yang nggak tahu S Pen? Ya, ini merupakan benefit kalian beli Samsung Galaxy Note. Karena kebanyakan orang memang ngincer S Pen ini. S Pen ini ngasih banyak benefit, khususnya buat kalian yang mau lebih produktif. Karena dengan adanya S Pen kalian bisa lebih detail. Dan juga misalnya cutting di KineMaster, di aplikasi editing lain, itu enak banget pakai S Pen. Dan selain itu, buat orang yang hobi meeting, lebih enak dan lebih sopan kayaknya kalau ngetiknya pakai notes. See? Banyak banget benefitnya pak. Ini juga bisa dijadiin controller untuk kameranya. Karena biasanya kalau gue bilang rolling gitu, rolling ya, itu harus udah record. Dan gak boleh ada getaran mikro di handphonenya. Udah siap ya, ini buat record. Jadi enaknya tuh kalian bisa fokus ke field monitornya. Oke, 1, 2, banyak pokoknya kelebihannya S Pen ini. Bahkan kayak ada hal-hal nggak penting ditambahin sama Samsung yang ternyata penting gitu. Kayak suara kertas. Bayangin ya, suara kertas untuk apa coba? Tapi ternyata itu ngasih feel yang beda gitu. Oke Samsung, terima kasih udah ngasih kita kesempatan untuk mencoba smartphone with the best camera. Rasanya gugup syuting pakai kamera ini, asli. Thank you for watching and always out of the box. Nah itu dia video tentang Galaxy Note 20 Ultra. Gimana nih? Asik nggak? Nah buat kalian yang mau beli Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ini sekarang lagi ada PO-nya, dimana banyak banget bonus yang didapat saat kalian PO. Oke, itu aja guys dari gua. Thank you for watching and always out of the box.